Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Afifah Muslimah dan Mira Raflanti akan menjelaskan mengenai aspek rancangan dalam UBD, yaitu Tailor and Personalized Work. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas dua hal, yaitu bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya dan minat peserta didik. Dan yang kedua, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Dan untuk pembahasan yang pertama, itu bagaimana cara mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya dan minat peserta didik. Dalam hal ini tuh sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Yaitu strategi yang bisa dilakukan adalah yang pertama, memahami keanekaragaman peserta didik seperti kebutuhan, gaya belajar, kemampuan awal dan minat peserta didik. Lalu yang kedua, menyiapkan dan menggunakan contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan latar belakang budaya peserta didik. Lalu yang ketiga, menggunakan berbagai media belajar karena peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, seperti auditori, visual, dan kinestetik. Yang keempat, membimbing peserta didik dalam belajar. Dan yang kelima, memberikan jenis asesmen yang berbeda-beda, seperti tes tertulis, tes lisan, presentasi, proyek, portofolio, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Mela Revianti. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Tentunya pada saat kita merancang rencana pembelajaran, ada kalanya yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, bisa jadi adanya perubahan kondisi peserta didik ataupun adanya perubahan kurikulum. Nah, maka dari itu berikut merupakan langkah-langkah untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Yang pertama, kita sebagai pendidik itu dapat mengevaluasi kondisi terkini mengenai perubahan pada situasi, kebutuhan peserta didik, dan kurikulum. Yang kedua, kita juga bisa mencari tahu kebutuhan peserta didik melalui observasi di kelas pada saat pembelajaran atau peserta didik mengisi angket yang telah kita sediakan. Yang ketiga, kita dapat merevisi tujuan pembelajaran agar berpusat pada kemampuan peserta didik, terutama pada kemampuan kognitifnya. Dan di sini itu kita dapat menggunakan pendekatan dengan student center atau pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang keempat, menggunakan strategi pembelajaran yang fleksibel dan responsif terhadap kondisi baru. Yang kelima, kita dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan keadaan kontekstual yang menarik bagi peserta didik. Di sini bertujuan agar peserta didik dapat memahami penjelasan dari materi yang diberikan karena guru memberikan contoh atau keadaan yang sesuai dengan latar belakang budaya peserta didik. Yang keenam, guru menyesuaikan asesmen dengan tujuan pembelajaran untuk meningkatkan ketercapaian peserta didik. Sekian presentasi dari kami dan terima kasih.